Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Lestarian, PM75 dari Prodi Akuntansi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul pengaruh sales growth dan tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Yang pertama itu di latar belakang penelitian, yaitu adanya penurunan indeks saham yang menurun di subsektor properti sebesar 2% di tahun 2018 dan adanya fenomena penghindaran pajak pada tahun 2018 yang dilakukan oleh PT Ciputra Development, dan ada kasus penurunan penjualan yang dilakukan oleh Agung Podomoro Land sebesar 30,33%. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh sales growth dan tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada kerangka penelitian sales growth terhadap nilai perusahaan. Apabila suatu perusahaan itu meningkatkan sebuah penjualan, maka akan meningkatkan juga nilai perusahaan karena investor akan banyak menanamkan sahamnya di perusahaan yang memiliki prospek tinggi. Selanjutnya ada tax avoidance terhadap nilai perusahaan, yaitu apabila sebuah perusahaan melakukan tindakan tax avoidance, maka akan mengurangi nilai perusahaan atau karena terjadinya asimetri informasi yang dilakukan oleh manajer terhadap investor. Selanjutnya ada metode penelitian yang saya gunakan di sini menggunakan metode penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif dan sumber data sekunder dengan jumlah sampel 18 perusahaan properti dan teknik purposive sampling. Selanjutnya ada hasil pengujian yang saya lakukan yang terdiri dari uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Di sini hasil dari ketiga variabel menunjukkan nilai signifikannya lebih dari 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Di sini nilai X1 dan X2-nya sebesar 0,975 dan FIF-nya 1,025, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya ada uji heteroskedasisitas. Dari polanya ini terbentuk dan menyebar di atas angka 0 dan di bawah angka 0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasisitas. Sedangkan yang selanjutnya ada uji autokorelasi dengan nilai Durbin-Watson sebesar 1,641 yang nilainya itu berada di antara DU hingga 4 kurang DU, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya ada analisis regresi berganda dengan persamaan Y sama dengan 0,658 plus 1,551 X1 plus 0,945 X2 tambah E. Selanjutnya ada hasil pengujian hipotesis. Di sini ditunjukkan dari hasil uji F atau uji simultan sebesar 0,004 dan dapat disimpulkan bahwa 0,004 ini lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lalu ada uji T secara parsial yang menghasilkan variabel X1 sebesar 0,011 dan X2 0,059. Di sini dapat disimpulkan bahwa X1 0,011 lebih kecil daripada 0,005, dapat disimpulkan bahwa X1 berpengaruh terhadap X2. Selanjutnya X2 0,059 lebih besar daripada 0,005, dapat disimpulkan bahwa X2 tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada koefisien determinasi dengan hasil 28,5%, dapat disimpulkan bahwa sebesar 28,5% pengaruh variabel X terhadap Y dan sisanya 71,5% berdasarkan dari variabel yang tidak diteliti dari penelitian ini. Koefisien determinasi secara parsialnya X1 sebesar 18,18% dan X2-nya sebesar 10,13%. Berdasarkan dari hasil penelitian, yaitu yang pertama pengaruh sales growth terhadap nilai perusahaan. Di sini dapat disimpulkan bahwa sales growth berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena nilai 0,011 lebih kecil daripada 0,05. Dan yang kedua yaitu koefisien bernilai positif memiliki arti bahwa apabila sales growth mengalami peningkatan, maka menyebabkan nilai perusahaan pun akan tinggi karena pertumbuhan penjualan akan memberikan sinyal positif kepada investor bahwa perusahaan memiliki prospek perusahaan yang bagus dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dan selanjutnya ada pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Di sini diperoleh dari hasil uji T menunjukkan bahwa nilainya sebesar 0,059 lebih besar daripada 0,05, disimpulkan bahwa tax avoidance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan rata-rata
perusahaan properti itu cenderung melakukan tindakan efisiensi dalam pembayaran pajaknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tax avoidance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya, praktik tax avoidance yang dilakukan oleh suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi pandangan seseorang atau investor terhadap perusahaannya, sehingga investor akan tetap menanamkan modalnya tanpa memperhatikan praktik-praktik yang dilakukan sebuah perusahaan. Kesimpulannya yaitu tax avoidance sudah berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2018-2019 dan tingkat sales growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti tahun 2018-2019. Saran dari penelitian ini yang pertama yaitu bagi penelitian selanjutnya bisa digunakan lebih banyak variabel independen lainnya di luar sales growth, tax avoidance, dan nilai perusahaan. Sedangkan untuk saran praktisnya itu bagi perusahaan diharapkan adanya pengawasan dari manajemen perusahaan bahwa kegiatan perencanaan pajak yang diperbolehkan adalah sepanjang upaya tersebut tidak dilakukan untuk menghindari pajak namun dijadikan sebagai efisiensi beban pajak. Sekian presentasi dari jurnal penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.